Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama YouTube channel Kelas Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal tentang wawasan kebangsaan. Jadi langsung saja kita baca soalnya. Soal yang pertama, bagaimana Pancasila itu dibentuk? Rumusannya sebagai terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Hal ini merupakan asal-usul Pancasila, yakni jadi di sini yang dikatakan, yang ditanyakan adalah asal-usul Pancasila dari apa? Yang dikatakan sebagai, Pancasila itu dibentuk sebagai terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita lihat opsinya, A. Kausa normatif, B. Kausa material, C. Kausa formatif, D. Kausa efisien, E. Kausa formalis. Jadi kausa itu ada 4, di mana ada kausa formalis. Yang formalis ini berkaitan tentang asal mula bentuk atau bangun. Asal mula bentuk. Jadi ini yang berkaitan dengan sejarahnya. Kemudian ada kausa materialis. Kausa materialis ini asal mula bahan, berarti asal mula isinya. Bahan atau isinya. Kemudian ada kausa efisien. Kausa efisien ini asal mula karya, di mana asal mulanya itu karya itu kegiatan yang meningkatkan Pancasila dari calon dasar negara, itu merupakan asal mula karya efisien. Asal mula karya. Kemudian ada kausa finalis. Kausa finalis itu asal mula tujuan, sedangkan di sini tidak ada kausa finalis, jadi tidak termasuk. Jadi kalau dilihat dari soal ada di mana Pancasila itu rumusannya itu terdapat pada pembukaan undang-undang, di dalamnya hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang menentukan. Berarti di sini dinilai dari sejarahnya. Berarti jawabannya adalah E. Kausa formalis atau asal mula bentuknya atau sejarahnya. Di mana kausa formalis itu bagaimana Pancasila itu dibentuk rumusannya sebagai terdapat pada pembukaan Undang-Undang 1945, di mana dalam hal tersebut BPUPKI memiliki peran yang sangat menentukan. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya, nomor 2. Hasil sidang pertama BPUPKI oleh Prof. Dr. Soepomo pada 31 Mei 1945 adalah hasil perumusan Pancasila menurut Prof. Dr. Soepomo ini yang pertama adanya persatuan, kemudian kekeluargaan, kemudian keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, kita lihat opsinya. A. Prikebangsaan, tidak ada prikebangsaan kan? Prikemanusiaan, priketuhanan ini bukan. Kemudian priketuhanan, integralisme juga tidak ada. Kemudian persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Ini jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, nomor 3. Masyarakat madani merupakan suatu kondisi yang senantiasa diidam-idamkan oleh semua lapisan masyarakat di negara Indonesia. Salah satu tantangan masyarakat madani adalah A. Keimanan dan ketakwaan, B. Kurangnya sikap demokrasi, C. Menjadi insan Pancasila, D. Memiliki kepercayaan diri untuk bersaing, E. Loyalitas terhadap bangsa. Di sini dikatakan soalnya adalah tantangan masyarakat madani. Berarti tantangannya apa? Seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Kurangnya sikap demokrasi. Selanjutnya, nomor 4. Suatu sistem pemerintahan di mana lembaga eksekutif, pemerintah, dan legislatif parlementer memiliki kedudukan yang sama dan saling melakukan kontrol, check and balance. Disebut sistem pemerintahan di mana lembaga eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang sama. A. Monarki, A. Aristokrasi, C. Referendum, D. Parlementer, E. Presidensial. Jawabannya adalah
Presidensial, di mana presidensial kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab pada parlementer atau badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yaitu para menteri untuk memimpin departemen masing-masing dan mereka hanya bertanggung jawab kepada presiden. Jadi jawabannya jelas seperti itu. Selanjutnya nomor 5. Adanya perbedaan ketentuan mengenai penetapan kewarganegaraan dapat menyebabkan seorang tidak memiliki kewarganegaraan atau disebut A. Apartheid, B. Apatrid, C. Bipatrid, D. Stasel, E. Ius sanguinis. Jawabannya adalah B. Apatrid. Kalau bipatrid ini berkewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda. Kalau ius sanguinis ini kewarganegaraan berdasarkan asas keturunan. Kalau stasel di sini ada stasel aktif dan stasel pasif. Aktif dan pasif. Kalau aktif ini di mana dia seseorang diberi kewarganegaraan atas dasar sesuai dengan prosedurnya. Misalnya seorang itu dikasih kewarganegaraan karena sudah tinggal di suatu negara 5 tahun, maka dia akan diberi kewarganegaraan secara naturalis biasa, itu stasel aktif. Kemudian kalau stasel pasif itu naturalis istimewa, di mana seseorang itu diberikan kewarganegaraan itu dengan cuma-cuma karena dia tidak tinggal di sebuah negara tersebut, tapi dia diberikan sebuah kewarganegaraan oleh negara yang bagus tersebut. Seperti itu merupakan stasel pasif atau naturalis istimewa. Jadi jawabannya adalah B. Apartheid. Selanjutnya nomor 6. Lembaga negara yang berwenang memutuskan persoalan terkait dengan perselisihan hasil pemilu adalah A. Komisi Yudisial, B. Presiden, D. C. DPR, D. Mahkamah Agung, E. Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial ini yang mengadili hakim. Kalau Mahkamah Agung itu adanya peradilan umum, seperti itu Mahkamah Agung. Kemudian kalau presiden tidak, kurang tepat, DPR juga tidak. Jadi jawabannya adalah E. Mahkamah Konstitusi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di mana sengketa hasil pemilihan umum itu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, seperti itu. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 7. Referendum yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan merupakan A. Referendum obligator, B. Referendum fakultatif, C. Referendum konsultatif, D. Referendum pusat, E. Referendum kerakyatan. Jadi jawabannya adalah A. Referendum obligator. Kalau referendum fakultatif itu tidak wajib meminta pendapat rakyat secara langsung. Jadi bergantung kepada keputusan penguasa. Kemudian kalau konsultatif itu referendum hanya sebatas meminta persetujuan saja lantaran rakyat tidak mengerti duduk persoalan. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Keuntungan utama yang diperoleh dari pelayanan dan perdagangan antara pulau dan antar daerah adalah keuntungan pertama adanya keperoleh dari pelayanan dan perdagangan antar pulau dan antar daerah. A. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. B. Budaya salah satu daerah musnah. C. Saling mengenal suku-suku bangsa. D. Menimbulkan persaudaraan antar pulau dan antar daerah. E. Perkawinan antar suku dan antar daerah. Jawabannya adalah A. Mempercepat proses integrasi bangsa Indonesia. Itu keuntungan utama dari pelayaran dan perdagangan antar pulau. Selanjutnya, nomor 9. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih A. Anggota MPR, B. Anggota DPR, D. Konstituan dan konstituante, C. Presiden dan wakil presiden, D. KNIP, E. Menteri. Jawabannya adalah B. Anggota DPR dan konstituante, di mana sesuai tujuan pemilu 1955 ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama pemilihan umum untuk memilih DPR
Ini diselenggarakan pada 19 September 1955. Kemudian yang tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante, yaitu diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, nomor 10, konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dengan masyarakat adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. B. Melepaskan diri demi kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama. C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan pribadi. D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. E. Melepaskan kepentingan umum dan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Cermati dulu soalnya, di mana konsepsi tentang hubungan antar manusia dan masyarakat tercipta keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti. Kita lihat opsinya. A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan. Ini kurang tepat. Kemudian melepaskan diri dari kepentingan umum dan meletakkan kepentingan pribadi. Ini juga kurang tepat karena kepentingan umum tidak penting menurutnya. Kemudian C. Memperlakukan dengan sama antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ini juga kurang tepat. Kemudian meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Ini jawaban yang tepat karena keselarasan antara manusia dan masyarakat yang tercipta keselarasan, kerasian, dan keseimbangan tadi. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, mungkin itu saja sekian pembahasan tentang soal wawasan kebangsaan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga kepoin Instagram Kelas Bimbel. Terima kasih.